Saya Kasdin Sihotang adalah seorang dosen di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saya mengajar mata kuliah etika bisnis, filsafat ekonomi, dan logika. Selain itu juga saya mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila di tempat ini, di kampus Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya suka menulis buku sejak tahun 2018. Saya mengajar juga filsafat manusia di Fakultas Psikologi. Pada saat mengajar, saya merasa penting untuk menuliskan gagasan-gagasan saya supaya itu hadir di ruang publik, ya. Artinya bisa dibaca oleh masyarakat luas, jadi tidak hanya mahasiswa. Karena itu dari semester ke semester saya menuliskan apa yang saya ajarkan, ya. Kemudian hasilnya adalah satu buku yang namanya buku filsafat manusia. Buku ini sebenarnya sebagai sebuah reaksi terhadap problematika kemanusiaan yang sedang ada di masyarakat kita, terutama penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu menjadi dasar mengapa misalnya buku ini hadir tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga di masyarakat melalui penerbitan PT Canisius Yogyakarta. Buku ini saya tulis dengan kondisi situasi kemanusiaan yang ada sekarang itu kurang positif, ya. Ada begitu banyak problem-problem kemanusiaan yang hadir di depan mata kita, bahkan setiap hari itu cukup banyak muncul, ya. Dan problem kemanusiaan itu sebenarnya berkaitan dengan nilai-nilai yang sangat mendasar yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, termasuk sebenarnya penghargaan terhadap nilai kerja. Maka di dalam buku ini saya mencoba menuliskan topik-topik itu dengan bahasa yang sangat sederhana yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat, terutama dunia kampus, ya. Maka memang buku ini sangat banyak dipakai oleh mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, jadi tidak hanya Atmajaya, tetapi juga mahasiswa yang lain, khususnya mahasiswa psikologi, ya. Nah, apa yang menjadi pokok pembicaraan di dalamnya? Ya, pertama memang di buku ini diantar itu apa itu filsafat manusia. Karena saya pikir memang ke mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman apa itu filsafat manusia dan kemudian kegunaannya bagi mereka apa. Ya. Di sana memang saya jelaskan filsafat manusia itu sebenarnya tujuannya itu apa? Sekaligus untuk membicarakan tentang diri sendiri. Nah, dengan membicarakan diri sendiri berarti dia semakin bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yang nanti tentu mempunyai impact bahwa dia juga bertanggung jawab terhadap diri orang lain. Nah, karena itu di bab 1, di bab 2, dan bab 3 ini berbicara mengenai diri sendiri sebenarnya, dengan topik-topik yang berbeda. Misalnya di bab 2, bab 3 bicara mengenai apa? Individualitas, bicara mengenai pribadi gitu kan. Nah, bab 4 bicara mengenai kebebasan dan pengetahuan. Ini menyangkut soal diri sendiri. Nah, tetapi juga dia perlu memahami misalnya orang lain kan, kehadiran orang lain seperti apa. Maka di bab selanjutnya kita bicara tentang sosialitas dan maknanya. Nah, 2 bab terakhir itu berbicara mengenai kebudayaan
sebagai akar dalam pembentukan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Maka ada satu bicara tentang budaya, ada satu bicara tentang bahasa sebagai bagian dari budaya ya. Nah, kemudian dalam konteks budaya itu saya bahas di dalamnya menyangkut soal makna sejarah dan kerja ya. Karena saya pikir ketika kita memanusiawakan manusia, lebih manusiawi ya melalui dua itu. Bagaimana dia membangun sejarahnya, bagaimana dia bekerja untuk kehidupannya sendiri. Ya. Nah, yang saya kira banyak disenangi oleh mahasiswa dari buku ini adalah tentang makna sejarah ya. Karena dalam buku ini makna sejarah itu tidak hanya dikaitkan dengan masa lalu, tetapi 3 waktu yang dihidupi oleh manusia itu adalah tempat momen di mana seseorang itu membangun sejarah. Ya. Maka momen itu adalah masa lalu sebagai titik pijak untuk sekarang, tetapi masa sekarang juga sebagai persiapan untuk ke depan. Nah, ini yang saya kira topik yang selalu menarik bagi mahasiswa, karena dengan membahas tentang sejarah, mereka merencanakan bagaimana masa depannya. Jadi tidak berteori sebelaka gitu, tapi dia membangun perjalanan hidupnya sekarang untuk masa depan. Nah, ini yang saya kira poin di historisitas ya. Bagi saya itu sejarah itu bukan masa lalu. Sejarah adalah apa? Perjalanan hidup manusia, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, itulah rentang kehidupan kita kan. Maka memang Heidegger itu sangat tepat mengatakan ya Pak, masalah waktu. Waktu itu adalah masa lalu, tapi masa lalu adalah titik belajar untuk masa kini, dan masa kini adalah apa? Titik berangkat untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, ini yang poin menurut saya sangat banyak didalami, dan menurut saya itu yang menarik. Dan saya kira kesadaran mengenai sejarah, kesadaran mengenai waktu itu penting, karena ketika orang tidak sadar tentang sejarahnya, berarti tidak sadar tentang waktu, gitu kan? Sebaliknya, kalau dia sadar sejarahnya, berarti dia sadar tentang waktu. Ya, dengan demikian dia menyiapkan masa depan lebih baik. Saya berharap buku ini memiliki makna penting bagi pembaca. Apa makna penting yang saya harapkan? Buku ini bisa menyadarkan pembaca tentang nilai-nilai kemanusiaan diri sendiri dulu, lalu kemudian dari sana dia beranjak ke penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan orang lain. Artinya lewat buku ini ya diharapkan pembaca semakin menghargai sisi kemanusiaannya, tetapi sekaligus dia bertindak lebih manusiawi terhadap yang lain ya. Nah, ini yang saya harapkan lewat buku ini. Yang kedua, mengenai pemahaman mengenai sejarah itu perlu ada perspektif yang baru. Yang selama ini saya kira kita hanya melihat sejarah berarti apa? Hanya masa lalu itu kan. Tidak terkait dengan masa yang kini maupun masa yang akan datang. Padahal sejarah itu adalah apa? Perjalanan hidup manusia. Dan setiap individu adalah subjek bagi sejarahnya sendiri. Tinggal memilih dia mau membangun sejarah yang baik atau sejarah yang buruk, kan? Tentu menjadi lebih manusiawi adalah kalau orang ingin membangun sejarah hidup yang baik. Itulah harapan saya dari buku ini.